Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Habibur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemahaman hadis klasik. Pengertian metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis adalah suatu cara yang tersistematis dan teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya secara umum. Metode pemahaman hadis merupakan kerangka dan langkah-langkah tahapan-tahapan cara-cara yang digunakan dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi SAW secara keseluruhan dari tahap awal hingga akhir. Sejarah awal praktis pemahaman hadis sudah muncul sejak masa Nabi Muhammad ketika Nabi menyampaikan sabdanya kepada para sahabat. Hal ini dapat dilihat ketika Nabi Muhammad memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk pergi ke perkampungan Bani Quraisy. Periode klasik. Periode ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintitas yang dimulai dari lahirnya penilaiannya adanya tentangan kontradiksi satu hati dengan hati yang lain, dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Maka lahirlah beberapa kitab hadis, baik secara ataupun upaya penjelasan makna secara ringkas tentang hal itu. Penggunaan metode pada periode ini memang tidak secara tersirat diungkapkan secara khusus, akan tetapi usaha yang dilakukan ulama menunjukkan eksistensi cabang-cabang ilmu hadis yang berkonsentrasi pada pemberian penjelasan pada matan. Dalam perkembangan periode klasik ini terpadu ulama-ulama besar dalam pengkajian pemahaman hadis. 1. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ikhtilaf al-Hadis memberikan gambaran dalam menyelesaikan hadis yang terlihat bertentangan dengan melalui beberapa cara dan cara-cara yang ia tawarkan. Memang bukanlah wacana baru dalam tradisi keilmuan Islam. Beliau menggunakan 3 cara dalam meneliti hal, yaitu dengan menggunakan metode al-jam'u, kompromi, al-tarjih, pengunggulan suatu dalil atas dalil lain, al-nasa', penghapusan atau pembatalan suatu dalil. Pendekatan yang digunakan: 1. Kebahasaan. 2. Asbab al-wurud. 3. Berdasarkan keadaan sosial atau budaya. 2. Ibnu Qutaibah Zainuri melalui kitabnya Takwil Mu'talaf al-Hadis secara kontekstual melalui pendekatan bahasa sejarah dan rasional pada bagian-bagian. Kebanyakan dalam kitab ini juga merupakan sorotan Ibnu Qutaibah kepada pola pikir dan metode kelompok-kelompok aliran kalam atau ahli kalam dalam menguraikan, menafsirkan dan menakwilkan hadis-hadis yang terkesan terlalu sembrono dan serampangan. Dan untuk itulah hadirnya kitab ini berusaha meluruskan penafsiran serta pemahaman agar tidak terjerumus dalam kebingungan, kekeliruan, dan bahkan kesalahan dan kesesatan dari penafsiran dan penampilan para ahli kalam. Beberapa langkah dalam upaya menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif. Ibnu Qutaibah merumuskan: 1. Mengidentifikasi hadis. Identifikasi ini merupakan satu status hadis meski diakui dan identifikasinya tidak mendetail, tidak menggunakan tahari, hanya mengandalkan status hadis semisal sahih, hasan atau dhaif, ataupun menolak karena bukan hadis. 2. Melihat asbab al-wurud. Untuk meneliti hadis penting untuk mengetahui asbab al-wurudnya sebelumnya, memahami pesan-pesannya, dan menggali kemungkinan makna lain yang dirujuk dalam latar ketika hadis disabdakan ketika melakukan takwil terhadap salah satu hadis yang bertentangan. 3. Melakukan takwil terhadap 2 hadis yang bertentangan. Ada kalanya dalam upaya mendapatkan pemahaman yang tepat dari 2 hadis yang bertentangan, Ibnu Qutaibah melakukan takwil keduanya. 4. Memperkuat takwilnya dengan ayat Al-Quran, hadis selain bait syair, logika, fakta, sejarah, ilmu pengetahuan.
Dilakukan nasik dan mansu atau melakukan tajrid, dan hal ini dijadikan alternatif terakhir yang digunakan berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang lebih mendahulukan metode jam'u tarjih. Ini pendekatan yang digunakan pada fase ini masih menggunakan pendekatan yang cukup sederhana, mengingat ilmu pengetahuan yang belum berkembang sedemikian rupa sehingga pendekatan yang dominan pada ranah kebahasan dan historis tas sebuah hadis, meski ada beberapa tambahan pada penjelasan hadis yang menggunakan konsep yang berbeda sesuai latar belakang persarah. Model pembacaan fase klasik pula bertujuan guna mencari dan menghasilkan the original meaning yang dimaksud dalam hadis, dan dalam pencarian meaning pendekatan bahasa dan sejarah menjadi hal yang krusial karena pencerahan agaknya untuk mengkonfirmasi makna yang dimaksud oleh Rasul dalam hadisnya. Wacana ini seringkali disebut paradigma positivisme, sehingga dibutuhkan analisis yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada, mengingat pada fase ini kental akan sisiran bi al-ma'thur dan sedikit dibumbui dengan penafsiran bi al-ra'yi juga. Pendekatan ini tentu sulit untuk merespon realitas sosial dan umat Islam yang terus berubah dengan cepat dan berbagai persoalan baru yang membutuhkan pemahaman yang lebih dinamis, kreatif, dan inovatif. Contoh dari Abu Ubaid yang berkata, "Aku menghadiri salat Id bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau sesungguhnya mengawali dengan salat dan khutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami memakan daging kurban kami setelah 3 hari." Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.